Oke, Oke, sudah. oke, Mas Elang bisa mulai lagi Mas, ngapunten. Oke, buat teman-teman Bapak. Ya, jadi untuk proses menggunakan code untuk proses thresholding itu yang pertama adalah menggunakan IDE-nya menggunakan Jupyter Notebook yang di sini kita akan gunakan. Nah, cuman untuk menggunakan notebook ini kita menggunakan Anaconda atau bisa menggunakan Miniconda. Nah, itu harus terinstall dahulu di awal. Nah, nanti setelah terinstall nanti bisa dijalankan untuk yang bagian Jupyter Notebook di launch untuk yang Jupyter Notebook. Nah, nanti setelah di launch akan muncul apa namanya? Tampilannya seperti ini akan masuk ke browser masing-masing dengan localhost, nanti akan muncul seperti ini. Jupyter kemudian apa namanya? Seperti home-nya. Nah, di sini untuk pertama kalinya mungkin masih belum ada file, nanti bisa di-upload dulu untuk file-filenya yang berformat IPYNB. Tuh. Nah, sebelum itu mungkin saya jelaskan ulang yang tadi ya Pak ya. Apa namanya? Yang untuk di sini threshold code itu ada apa aja sebenarnya. Jadi untuk threshold code ini utamanya adalah kan proses thresholding. Cuman untuk prosesnya itu mungkin saya bagi jadi tiga proses utama sebenarnya. Proses thresholdingnya, proses untuk pixel count-nya atau menghitung jumlah pixel putihnya, dan juga analytics-nya. Nah, untuk proses thresholding itu ada dua type, makanya di sini ada dua. Thresholding dengan Python, dengan metode Python, dan juga thresholding dengan metode K-means clustering. Tuh. Outputnya sama sebenarnya. Apa namanya, bentuk outputnya ya, secara hasil memang mungkin lebih tipis-tipis lah. Cuman secara bentuk outputnya itu sama, yaitu berupa bisa gambar maupun CSV. Oh sorry, kalau yang di track itu nanti bentuknya langsung gambar. Nah, kemudian apa namanya untuk kedua, untuk bagian kedua itu ada pixel count. Di sini fungsinya adalah menghitung jumlah pixel dari hasil thresholding tadi. Jadi di situ apa namanya ada dua file yaitu file pixel count on image sama pixel count Excel CSV. Bedanya adalah untuk on image nanti outputnya itu ada di gambar. Sedangkan untuk CSV itu outputnya Excel dan juga CSV. Jadi tadi, misalkan yang sudah di threshold, itu nanti gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Ini proses threshold. Nah, nanti untuk ini, pixel count-nya nanti akan ada tulisan di ujung kiri bawahnya. Nah, di ujung kiri ada tulisan. Gitu. Nah, bagian terakhir adalah analytics. Di sini analytics gunanya untuk menghitung delay ignition sama untuk menghitung waktu fully develop layarnya. Jadi di sini nanti output yang analitik seperti ini, output pixel count yang berupa CSV nanti seperti ini, dan juga berupa Excel seperti ini. Jadi nama file dan juga jumlah pixelnya berapa. Itu untuk pengantar file-filenya ada apa aja di sini, nanti ada yang diinstal tadi. Nah, ini kita masuk lagi ke apa namanya prosesnya ya. Jadi untuk di bagian pertama kita nanti setelah klik upload nanti akan dicari untuk file yang berformat IPYNB. Nanti kalau sudah nanti bisa di open. Kalau sudah di open nanti akan muncul di home-nya. Nanti bisa dicari aja yang threshold Python. Nah, setelah threshold Python sudah ketemu, nanti bisa di double klik saja. Ya, di double klik nanti outputnya akan keluar bentuknya seperti ini. Ya, kayak gini. Jadi udah bisa dilanjut ya, Pak Vaksin.
Lanjutkan yang tadi ya. Oke, siap. Lanjut, Mas. Oke. Nah, kemudian, nah ini untuk step pertama ya sebenarnya. Jadi setelah ini selesai, yang harus diubah pertama itu yang adalah folder pad di sini. Folder pad dan output folder pad. Jadi yang harus diubah itu yang ininya aja sebenarnya. Jadi di mana folder pad itu adalah gambar aslinya itu ada di mana, output folder mau dikeluarin di mana hasilnya. Tuh, ini nanti diganti dulu. Kalau di sini misalkan contoh kan langsung dari lokal ya, jadi misalkan langsung dicari aja untuk gambarnya yang masih asli. Gambar aslinya. Nah, langsung di copy aja untuknya, nanti langsung dimasukkan ke di dalam petik satu ini. Terus langsung di copy aja. Oh, saya. Karma. Nah, masuk dulu. The image process. Ya. Ini yang banyak tuh data anunya ya, Mas ya. Data gambarnya itu ya. Ya, kalau untuk yang folder pad itu data gambar aslinya, output folder pad nanti mau hasil outputnya mau ditaruh di mana. Nah, ini sekalian aja. Jadi outputnya saya mau taruh di ini testing. Saya udah buat folder baru untuk coba tuh. Jadi di testing. Nah, ini nanti tinggal di ganti aja nanti kan. Oh, bentar Mas. Aku masih ngopi nih datanya. Masih 18% ngopi ke situ. Oke, oke. Aman aja. Ini 30 derajat itu data aslinya ya. Oh, ini udah data olahan nih. Aku harus ngopi data asli kan ya. Raw data kan ya. Iya, On the way. yang kayak gini Pak ya, punya Pak Aksin yang dulu, yang awal, yang pertama dikasih. Oke. Kalau nanti datanya berwarna masih bisa dipakai atau ini khusus yang raw datanya terang gelap gini ya Mas? Ah, sebenarnya bisa-bisa aja sih Pak. Cuma nanti butuh penyesuaian sedikit, paling nanti di kayak trace value-nya kayak gitu sih Pak. Oh, track Angka-angkanya itu. value ini ya. Mm-mm. Perlu kita ganti sesuai dengan anunya, sesuai dengan gambarnya gitu. Ya, tapi paling nanti langsung dicoba dulu aja. Karena trace value ini kan dicoba-coba ya Pak sebenarnya kan. Hmm. Jadi angkanya di berapa bisa lebih bawah, bisa lebih atasnya. It- eh, Sesuai outputnya itu yang paling paling rapi lah setidaknya itu paling rapi itu gimana sebenarnya. Oke. Itu ketemu 192 itu kayak random random numbers gitu aja Mas. Iya, saya masuk random number sebenarnya Iya. karena dulu di awal-awal kan coba ya Pak ya, range Hmm. di bawahnya dan range di atasnya gimana, dan ketemulah di angka 190-an sebenarnya. Oh, understood. Yes. Ah, tak lupa. Lupa.
Ini udah data olahan ini sebentar. Ini karena pakai high speed kamera makanya banyak gambar. Tapi kalau kita gambarnya paling cuma puluhan gitu, bisa lebih cepat ya Mas ya. Sebenarnya ini pun kemarin 4 menit Pak. Saya 4 Oh ya? menit. Kan komputer yang ngitung Pak Aksin. Iya, dan orang yang tepat, Mas Eko. Wes. Oke, setuju. Yuk, Pak. Kalau komputernya cepat, orangnya nggak tepat. Nah, Bentar, aku masih ngopi ya, Mas. Dikit lagi. Loh, loh. Data anunya di mana, Mas? Raw datanya di mana kemarin? hmm, mana gimana Pak? Waduh, bisa dimasukin ke drive untuk beberapa gambar aja nggak ya, Mas? Jadi sekedar apa? Kita bisa praktek nanti saat sudah jalan sendiri kita bisa apa? Bisa berlatih gitu. Yang di drive ini udah ada gambarnya Pak. Oh ini yang thresholding udah jadi. Mm-mm. Oke, oke, oke. Aku downloadnya sudah threshold semua itu. Ya intinya sudah diolah. Anaconda sama Python tuh ada hubungannya nggak sih? Ada iparnya. Jadi kan ada kan sebenarnya kumpulan library aja ya. Nah Python itu kan bahasanya sebenarnya, library bahasa kan sebenarnya Pak. Dalam arti mereka itu kayak satu kayak Google dengan YouTube gitu nggak sih? Enggak ya? Oh enggak seperti itu sih Pak. Iya, iya. Ini kan 92. Itu ada di anu ya, di drive-nya ya. Ya di drive tadi Pak. Raw photon testing. Oke, waduh kosong. Untuk Kebanyakan untuk yang awalannya pakai yang anu dulu ya Mas ya. Pakai yang ada warnanya banget gitu ya. boleh. Oke, oke, Terus ya, oke. Di bagian di antara tanda petik tadi kita ganti dengan Foldernya ini caranya tadi. ini pakainya di lokal ya Pak. Jadi di download dulu beberapa. Oh, understood. Oke, Ya, sip. jadi ada folder downloadannya dulu. Raw foto tak download.
Wih, Yang kita copy itu foldernya, Mas. Ya, path foldernya. Cara ngopi pet folder gimana ya tadi? Dari sini aja. Pakai Windows, Pak. Pakai local drive kan? Ah, nanti dari kalau udah ketemu filenya, nanti langsung ke sini aja, Pak. Ini tak taruh di download ya. Terus, Oke, di download nggak apa, di download. Kalau udah di oh tahu, yang bagian atas itu ya diklik ya. betul, nanti diklik di bagian atas. Ya, Ctrl C, oke. Terus tak taruh di antara tanda petik ini ya. betul, yang folder path di antara tanda petik. Oke, sudah. Ya, oke. Nah, bagian keduanya adalah outputnya, Pak. Outputnya mau ditaruh di mana? Itu lokasi anunya ya. Folder untuk ininya. Hasil raw. Oke, berarti klik sini. Kamu ke sama. Oke, Mas. Kalau sudah, Oke, terus habis itu, nah, karena di yang Bapak dan Ibu sekalian pakai ini itu sudah digabung dengan program untuk yang pixel count sebenarnya. Jadi yang di bawah sini, jadi di sini terlihat ada program menghitung pixel putih pada gambar ya. Nah, ini tuh program terpisah sebenarnya, cuman di sini bisa digabungkan. Nah, hmm, nanti di sini itu diubah juga untuk folder input dan folder outputnya. Nah, bedanya berarti folder input di sini adalah folder input output hasil dari proses sebelumnya tadi. ya. Jadi yang disamain. Untuk folder outputnya di sini jadi folder input di antara petik dua ini. Mhm. Nah, untuk folder outputnya itu bikin lagi. Bikin baru. Mm-mm. Oke. Bikin baru foldernya lagi. Yang kedua ini bikin folder baru untuk apa, Mas tadi? Untuk pixel count-nya, Pak. Pixel ya. Pixel Iya, time apa jadi pixel size? pixel ya size boleh atau count boleh. Kalau itu lebih bahasanya count karena dihitung jumlah pixelnya ya, Pak. Oh, pixel count. Oke. Oke, sudah. Oke, setelah itu sudah selesai. Nah, ini nanti bisa di run saja di sini. Runnya mana? Oh, Kita coba satu-satu dulu aja. Nah, eh, nanti sebenarnya kita bisa jalanin itu secara bersama. Maksudnya langsung. Kita nggak perlu klik satu-satu gitu. Terus sebenarnya bisa. Cuman ini kita coba satu-satu dulu biar prosesnya sama. Nah, ini klik yang tombol run yang ya yang satu ini. Atau Oke. shift enter itu bisa. Waduh, langsung error nongol, Mas. Error kenapa tuh, Pak? ya itu ngetrace-nya itu yang banyak Name sekali. OS is not defined. Kayak gini, Mas. Aku share sebentar Bisa ya. sini. Contoh nih. Ini bisa sini. Nah, Mas kok bisa ini dibikin double share gitu, Mas? Kok oh, ya.
Oh, berarti yang atas dulu Pak, coba yang atas dulu. Atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Nah, dari atas ini udah jalan dari bawah, Pak. Ke bawah. Di pip install itu di pencet Pak, diklik Pak. Ini. Nah, ya itu di run dulu di situ. Perannya pakai apa? Ini. Yes, yang itu. Udah. Oke, lanjut yang bawahnya. Ini. Yang TKDM itu dulu Pak. Hah? Pip install TKDM. Nah, itu diinstal juga. Oh, ini pasti nunggu Pak, benar. Masih download kan. Waduh, 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 waduh. Nah, itu diklik juga Pak, di run juga. Oke. Ini juga semua nih. Ya, nah ini kalau mau lanjut nanti langsung pakai yang sebelahnya aja Pak. Yang, nah Ini. itu nanti lanjut semuanya. Yes, Semuanya. Klik aja ya. ya, Ayo klik sini aja, aja. Mas. Lah Ya, restart, start Mas. aja. Nggak Gak apa-apa, apa-apa. restart aja. Gak apa-apa. Nah, itu nanti dia jalan sendiri dari awal. Bro, udah selesai tiba-tiba, Mas. Belum Pak, itu belum mulai Pak. Belum dijalanin yang dari atas dulu. Waduh. Nah, itu masih jalan yang di atasnya dulu. Oke. Baik, silakan Mas dilanjutin. Saya tak stop share ya. Gak apa-apa Pak. Sharing dulu aja Pak. Nanti kelihatan kok nanti prosesnya di situ. Oh gitu ya. Oke, Iya siap. Mas, saya juga baru ngeliatin nih punya Mas Aksin. Hmm. Oh, punya Mas Eko. Ya, oke, aku stop share. Enggak, Silakan. enggak punya Mas Aksin aja. Saya yang ketinggalan tadi teh. Iya, tuh Mas Eko ki. Malah aku. Nah, kalau di saya soalnya kan udah keinstall semua ya. Jadi mungkin agak beda. Nah, ini kan ada beberapa yang belum keinstall. Coba bawa lagi. Nah, ini udah jalan belum? Bawah, bawah, bawah. Sudah selesai semua. Coba dicek di foldernya tadi, Pak. Oke, siap. Oh ya, karena sedikit ya tadi ya jumlah fotonya ya. Jadi, Ya, nggak tahu lah Mas, aku banyak atau sedikit berarti harus ini raw foto, ini hasil raw. nah itu sudah keluar kan? Wih, Yes. iya, Mas, canggih ya ini. Oke, gini ya. Yep, Terus aku sudah. mau lihat pixel count. Betul. Nah, itu nanti yang ada tulisannya detected file pixelnya berapa di situ. Ini cara cara bacanya gimana Mas? Umpamanya 17.252 itu. Nah, maka dari itu ada dua opsi sebenarnya kemarin kita buat, Pak. Jadi, ada opsi untuk menggunakan ini, jadi tulisannya muncul di gambar atau pakai Excel atau CSV sebenarnya. Hmm. Nah, kalau pakai Excel, nah nanti coba balik ke home lagi. Bentar, ini saya gantian share screen lagi aja berarti. Oke, saya stop ya. Hmm. Kalau kan kayak gini kita mau mencari luasnya seumpamanya kotaannya itu 1 cm kali 1 cm. Angka anggaplah 30 cm kali 30 cm. Nah, Hmm. pixel itu mewakili luasan berapa gitu bisa nggak ya? Hmm. Sebenarnya gambar kan belum tentu senti kali senti ya misalkan. Hitungannya kan biasanya kalau gambar itu pixel kali pixel, Pak. Nah, misalkan kayak gambar yang tadi tuh. Hmm, salah random deh. Nah, dimensionnya itu kan hitungan pixel Pak sebenarnya. 12 Pak, sorry, 1280 dikali 1024. Hmm. Nah, itu kan sebenarnya ukuran yang apa namanya? Sorry, next slide. Ukuran dari gambar tersebut itu loh, Pak. Nah, yes. Width-nya itu 1280, height-nya 1024. Jadi penggunaan apa namanya? Penggunaan ininya, penggunaan hitungannya itu tetap pakai pixel Pak, bukan senti. Nah, kan sudah sama pixel kan untuk gambar, biasanya itu dalam pixel. Maupun nanti misalkan fotonya ada 30 kali 10 cm, tapi tetap yang dihitung adalah jumlah pixelnya sebenarnya. Jumlah pixelnya itu biasanya di stretch atau enggak gitu. Tapi tetap hitungannya dasarnya tetap hitungan pixel. Nah, hitungan tadi itu adalah jumlah pixelnya Pak sebenarnya.
yang berwarna putih itu ada berapa sih di situ? Ada berapa titik poin? Oh, dia ngomong 13.262 itu berarti 13.262 adalah gambar putihnya ya, Mas? Betul, gambar putihnya. Dari total luasan itu ada 1280 kali 1024. Jadi di situ ada 10 apa 12.280 ada dikali 10 titik. Nah, yang ada putihnya itu ada berapa titik? Kayak gitu. Oke, paham. Eh, oke, berarti kalau total semuanya putih nanti berapa px ya, Mas? Kalau full putih gitu, Pak. Hmm, tinggal Full dikalikan. putih tinggal dikalikan. Itu berarti putih termaksimumnya berarti ya 1280 kali 1024 itu udah putih paling maksimalnya, Pak. Oh, alah, paham, paham, paham. Oke. 1280. Mm-mm. Oke, oke, oke. Karena ukuran gambarnya semuanya kan 1280 kali 1024. Kan dari file videonya vaksin kemarin kan, resolusinya yang dipakai. Oke, Pak. Pak, kalau untuk tampilan gambar gini, kita bisa mudah untuk melihat atau memvalidasi hasil itu ya, filteringnya ya. Mm-mm. Ya, Ah, filteringnya itu, oh ini bener nggak gitu. Ini jangan-jangan ini malah kehapus semua ini yang gambar putih-putihnya. Tapi kalau dari gambar ini kita bisa melihatlah validasinya hasil filteringnya kayak gimana. Cuman kalau dalam Excel nanti kita lebih mudah dalam pembuatan grafiknya ya mungkin ya. Betul. Bang. Jadi Oh untuk pada. pengolahan datanya itu bisa pakai Excel. Jadi kalau dua-duanya itu bisa nggak Pak? Jadi yang Iya, visual ini ini sudah kita untuk provide untuk dua-duanya, Pak. ya baik. Jadi kalau dari tampilan visualnya itu untuk melihat sekilas validasinya seperti apa gitu ya. Terus Mm-mm. nanti nilai-nilainya itu juga masuk ke Excel jadi kita akan mudah bikin grafiknya gitu. Betul, betul. Betul, Pak Oh Eko. ya Eh, nanti apa delay ignition itu eh, apa dihitung dari frame awal atau mulai titik awal sampai pixelnya itu di puncak gitu. yap. Ya, oke, oke. Betul, betul. lanjutin Mas. Aku baru sampai di bisa tahu pixel. Terus tadi Mas Elang kan udah punya Excel terkait dengan jumlah pixelnya ya. Nah, itu biar nampilin Ya, Excel gimana itu ya? yes. Nah, ini tadi berhubungan juga sama yang disampaikan Pak Eko tadi ya, yang soal Excel untuk ngolah. Jadi, Hmm. makanya di sini kita upload yang pixel count, pixel count Excel Sik. CSV. Oh, cepet-cepet Mas. Oh, Sik. siap. Jadi kita lagi ke home, Pak. Balik lagi ke home, kita upload file baru. Home, upload lagi, ganti ke pixel count ya judulnya. Pixel count yang pixel count Excel CSV. Pixel count Excel PSV. Oke, siap. Nah, ini Terus di kita open klik dua, run. run. Oke, sudah. Jangan di run dulu, Pak. Sudah Jangan saya langsung di run. run dulu. Eh? Oh, Maksudnya, nah sudah karena kebuka kayak gini. nah, udah kebuka kayak gini kan. Nah, ini sama prosesnya adalah kita ubah dulu folder input dan folder outputnya. Loh, kok ada? Ini mau ditaruh di file folder output berarti yang gambar-gambarnya juga. Bentar Pak, kok kok anunya hasilnya sama ya? Oh, salah pixel count. Saya tadi ngeklik dua kali threshold Python. Oh, Oke. Oke, sudah Mas. Terus yang diganti? nih folder input dan folder outputnya. Hmm. Folder input berarti hasil gambarnya tadi, Pak. Hasil gambar yang sudah di threshold tadi, yang nggak ada tulisannya. Yang sudah ada anunya, yang sudah ada pixel count-nya, Bukan, yang belum aja, Pak. yang raw, raw. Yang raw. Tapi yang sudah diolah ya, Pak. Bentar Mas, berarti yang tak klik yang raw toh?
hasil raw foto untuk testing kayak punya aku. Oh ya, hasil tadi. Yang bentuknya udah kayak gini, Pak. Oh, yang gambarnya kayak gini. Yang kayak gini. Oh, bukan punya aku. Oh ya betul. Hasil raw untuk testing betul. Sudah. Terus outputnya? Nah, outputnya itu bebas Pak, mau ditaruh di mana aja sebenarnya bisa sih. Karena dia Oh, outputnya nanti file gitu. kita taruh eh, hasil Excel ya. Boleh. Ini folder ya Pak, bukan nama filenya, folder. Folder. Oke, siap. Kita taruh di bawahnya itu ya folder output itu ya Mas. Betul. Oke, sambun. Oke, sudah. Nah, bisa di run semuanya. Oke, siap. Restart. Ya, sudah keluar Mas, cepet. Iya, karena sedikit. Ini banyak aja tadi cuma 1 menit. Loh, keluarnya kok ada 2 ya? Ada 2 file, betul. Hmm. File CSV dan juga file XLSX ya. File Bentar. Excel. File, iya betul. CSV sama Excel, sama aja itu ya. Eh, beda ini sih Pak. Ada beberapa nanti untuk pengolahan selanjutnya. Oh, terutama untuk analytics ya. Kemarin analytics itu filenya yang kita pakai itu yang CSV sebenarnya. Karena untuk pengolahan data biasanya file yang digunakan untuk ini kita pakai file CSV kan formatnya. Jadi tetap saya siapkan 2 lah. Itu makanya kemarin gitu. Untuk misalkan data-data ini mau diolah di program selanjutnya atau gimana segala macam itu makanya butuh file CSV-nya. Tapi kalau misalkan untuk pembacaan kita itu kita bisa pakai file Excel-nya sebenarnya. Oh, berarti dari sini kita bisa ngomong di titik mana nyala api terbesar ya Mas ya? Bisa. Oke. Terus delay Nah, nanti ignition-nya kita di titik mana kita juga bisa ngomong ya? bisa, bisa. Kalau mau sendiri, maksudnya dari Excel dihitung-hitung sendiri bisa. Atau di sini sekalian lanjutkan, itu nanti ada file ketiga namanya analytics. Nah, itu sudah kita buatkan untuk Wah, menghitung. cocok Mas. Gimana Mas? Oke, tadi setelah selesai, Ya, nah setelah selesai nanti kita masuk ke boom lagi. home lagi, benar, home lagi nanti upload lagi yang analytics. Analytics. Analitik IPYNB. Betul. Klik 2 kali. Iya. Ya, sudah keluar nanti outputnya seperti ini. Sudah? Nah, ini sama. Kita ubah file path-nya untuk inputnya apa namanya sama output foldernya. Nah, kalau ini filenya ya Pak, yang CSV. Nah, di sini tuh kan tadi kan kita nyoba 1 ya Pak ya sebenarnya. Ah, Cuman kan kita kan nyobanya berkali-kali untuk yang 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat, 60 derajat, sampai 90 derajat kan kita buat semua dan kita punya file CSV-nya masing-masing kan Pak. betul, betul, Kalau kita betul. kan coba 1 kali aja. Nah, ini itu udah bisa untuk kita jalan semuanya langsung dari file-file yang CSV yang kita dapat yang bentuknya kayak gini tadi. Nah, ini kan untuk 30 derajat nih. Terus habis itu kita punya yang 40, 50, 60 biar 1 kali pakai analytics-nya jadi 1 itu sudah bisa. Tapi pun kalau misalkan mau 1 saja itu pun juga bisa. Jadi ini nanti tinggal diganti aja. Dengan Jadi file yang sisakan mana ya 1. tadi? Nah, file pixel count harusnya nanti ada pixel count terus underscore berapa anunya nama filenya tadi terus .csv nanti kayak gitu Pak. Yang CSV ya, intinya yang file CSV ya? Yang CSV betul yang file CSV Oke. nanti dihapus saja semuanya ini mungkin sisain 1 ya Pak sisain 1. Nah, Oh, pixel count dihapus kemudian semuanya. di copy itu ya?
Cara ngopi CSV-nya gimana, Mas? Misalkan bentar. Di sini. Nah, ini kan tadi kan ini analytics nih. Nah, tadi kan ini ya, Pak. Contohnya, klik kanan, copy as path. Oke, klik kanan, copy aspal. Oke. Nah, terus habis itu nanti ini tadi disisakan satu aja. Oh, disisain satu. Mm-mm. Karena kan kita cuma pakai satu ya, Pak. Kan dari segini banyak nih. Nah, ini satu aja kita makainya. Bukan yang kita copy dari Excel tadi. Maksudnya? Ya kan saya cuma ngeran satu, berarti yang saya copy satu yang punya saya itu, Thomas. Iya, Yang di download bla 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 itu yang di lokal saya. betul, betul, betul. Oke, terus Nah, ini berarti kan cuma mau mengolah satu file CSV ya, Pak ya. Gampangannya seperti itu kan. eh, kok aku tanda petiknya dua ya, Mas? Berpengaruh nggak? Punyamu kok cuma satu? Nggak apa-apa, Pak. Yang penting R ini nggak kehilangan. Oh, itu ada dua. Dua Yuk, kok, dua, dua. ya saya juga dua. Hmm, nah, Itu satu aja tanda petiknya. dua nggak apa-apa, Pak. Dua, dua satu dia nggak masalah. Oke, ya wis lah. Nggak apa-apa, coba dulu ya. Terus Coba dulu. outputnya Nah, diganti terus juga. outputnya, mau ditaruh di mana foldernya? Ya udah tak taruh di tempat yang sama ya, hasil Excel Boleh. umpamanya. Output file yang tak hapus itu di antara tanda petik dua. Oke, sudah. Sudah, oke. Nah, kalau di sini settingan lainnya itu sebenarnya bisa diganti-ganti sesuai dengan file-file utamanya tadi. Maksudnya kayak ini kan saya kemarin dapat datanya 1800 fps sebenarnya untuk ininya videonya, terus habis itu kita bisa nentuin batas minimal pixel yang di API itu tuh berapa sebenarnya. Kalau di bawah 100 berarti ya itu masih belum API, ibaratnya kayak gitu. Belum Hmm. masih terdeteksi, belum totalnya 100 pixel. Nah, itu kita ubah-ubah sendiri sesuai kebutuhan kita. Cuman ini udah kemarin udah saya sesuaikan untuk yang kemarin. Sudah, nanti kita bisa hiran aja, Pak. Nah, sama kayak tadi. Dari atas dulu, nanti run. Wah, cepat sudah selesai, boy. Harusnya cepet, Pak. Karena sedikit Loh, kok nggak ada hasilnya ya? ada error kan? Proses selesai. Hasil disimpan di output folder. Coba dibuka di outputnya. Nanti akan keluar file Excel dan CSV. Oh, ini. Oh. Harusnya sama filenya ini Pak. Ini ya, ini saya lupa jelaskan nanti ini tuh sebenarnya bisa digonta-ganti juga dulu. Kita nyesuaiin nama filenya itu kita sendiri nanti. Oke, siap-siap. Kok aku enek sintak error ya, Mas? Boleh sharing Pak? Siap. Saya share ya. Petiknya, oh petik dua tapi petiknya satu aja Pak. Satu Maksud, aja. nah Berarti satu petik ini. dua, Ini satu petik ya. satu. Heeh, Kan lagi. coba.
Wah, udah lengkap ini saat ini. Oh ini coba acak-acak. Wah, belum, Mas. Belum. Ini Karena tadi cuma sedikit, Pak ya. bentar. Ini coba Pak diklik satu aja coba. Siap. Kemana dulu? Ini di bawah kan itu ada ini ya Pak. Oh iya betul. Nah, ini tuh kita nentuin sendiri Pak sebenarnya, nentuin sendiri. Baru ingat ya. Berarti saya ke Eh, atas. dari gambar itu tadi sebenarnya nomor frame berapa sih yang apinya itu sebenarnya udah muncul. Nanti jadi pembeda antara yang kedeteksi sama yang muncul pertama kali sesuai pengamatan kita gitu loh Pak. Ya, ini Saya baru ingat. saya harus ke atas dulu, Mas. Enggak Pak, itu Pak di bawah agak bawah dikit. Nah, Oh, itu kan ada kayak tempat kita ngetik gitu loh Pak. Kedip-kedip ini itu Pak. di sini Nah, di situ. Yes. 100 gini. Nah, enggak, itu tuh sebenarnya adalah eh, kan nanti kan kita ada ini ya Pak. Nomor frame api muncul pertama sama nomor frame deteksi pertama. Nah, bedanya apa? Sebenarnya itu kalau kita sebagai orangnya itu sebenarnya frame-nya itu muncul apa namanya? Api itu muncul di frame nomor berapa sebenarnya? Kita. Jadi kita itu masukin nomor frame-nya kalau di situ. Nah, makanya kita sebut begitu. Jadi contoh misalkan dari 30 derajat tadi. Ini cara ngeceknya gimana? Angka 100 atau angka 30 ini kalau Nah, itu kita manual sih Pak sebenarnya. Maksudnya kayak ini kan sebagai kita sebagai orang yang ngedeteksi ya ibaratnya. hmm, Nah, misalkan kita anggap hasil pixel count ya? nggak perlu Pak. Maksudnya dari hasil RAW-nya Di mana, Mas? yang pertama kali di-download Pak, yang dari apa namanya RAW test RAW, bukan hasil. RAW, Mm-mm. RAW foto untuk testing, umpamanya ini ya. Nah, eh, bentar. Hmm, ada di sini. Nah, kita tahunya seumpamanya mulainya dari sini, Mas. Nah, ini. Nah, kita anggap itu misalkan oke, Ah, berarti 1112 itu adalah api muncul pertama apa dari sisi kita. ya, Oke, itu 1112 berarti Pak. di sini kita ketiknya ini ya. Ya, kebanyakan Pak oh ya betul 1112 betul. Satunya 3 kali kalau nggak salah, ya kan? Ya, Itu yang diketik nomor frame-nya atau urutan keberapa gambarnya? nomor frame-nya Pak, itu kan ada Nomor. dekat Oh. itu 112. Berarti di sini 1112 gini ya. Mm. Gitaran lagi, Mas. Di enter aja Pak. Oke. Yang dari itu setelah diklik oh udah berarti nanti ngulang lagi Pak. Nah, itu coba diklik 112 terus habis langsung enter aja. Oh gitu. Berarti saya ulang ya. Hmm. Ya, dua langsung enter aja. Enter. Yes, nah dia akan lanjut. Proses selesai. Ya kan? Oh iya, udah keluar. Yes. Nah, itu, nah, oh ya, tadi itu saya coba balik dulu Pak sebelum dibuka filenya. Itu tadi. Nah, saya lupa jelaskan bahwa nama file di situ kita yang ngatur sendiri ya Pak sebenarnya. Jadi Hmm. ini tadi ada analytics underscore D1 B100 underscore threshold.python. Nah, itu kan kita nulis sendiri. Nah, itu bisa diubah-ubah juga. Oh yang ini ya. Yes, betul. Berarti oh paham aku. Kan bisa jadi Mm-mm. B0, B berapapun ya. Betul. Oke. Kalau ini aku klik isinya apa ya, Mas? Yes, kayak gitu. Itu kan file Excel-nya ya Pak. Kok cuma satu, Mas, metunya keluarnya? Ya, karena kan cuma satu ini ya Pak. Cuma satu folder aja. Nah, yang tadi yang di sini yang saya buat tadi itu kan dari berbagai folder sebenarnya. Ah, coba, Mas. Oh iya, maksudku
Oh, alah. Ini kenapa Nah, satu ini kan folder? ini kan ada 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 kayak gitu. Oke, berarti ini semua adalah besaran pixel ya? Atau bukan ya? Nomor folder Kalau ya? ini kan nomor frame, ini juga nomor frame. Nah, ini nomor frame juga. Ini kan hasil deteksi. Nah, ini tuh detik, ini detik juga, Pak. Saya ini biar nggak numpak-numpuk tak kayak gini. Nah, sip. Hmm. Tuh. Kemudian ini untuk ini kan outputnya detik, ini outputnya nomor frame-nya sebenarnya. Jadi kalau dari program itu kedeteksi berapa, pertama itu frame berapa. Terus habis itu kalau apa namanya, pertama kali apa namanya fully developed file ya, Pak. Terbanyaknya terbesarnya itu di frame berapa. Di ignition sama fully developed-nya itu dihitung. Terus sih, Pak. Eh, Itu yang kita kita buat analisisnya ya. Tapi kalau misalkan pun mau menggunakan perhitungan sendiri juga bisa nanti pakai dasarnya yang di sini tadi. ini aku tolong dijelasin yang ini, Mas. Bentar ya. Aku share screen bentar aja ya. Boleh. Yang bagian inilah. Nah, ini tolong jelaskan kalau nama file aku tahu tadi nama file. Nomor frame API muncul pertama aku tahu karena aku yang memilih ya. Mm-mm. Terus ini nomor frame deteksi pertama itu apa ini? Itu frame ini Pak. Jadi kalau apa namanya? Kalau berdasarkan programnya itu dia itu nomor frame 8. Coba Bapak buka folder ini. Pasien buka folder ininya. Yang hasil raw foto untuk testing ya kalau nggak salah. Nah, itu harusnya ada nomor 8 gitu. 1112 ini nggak ada ya. 11 1 2 3 4 5 6 7 ini 7 Mas. Atau bukan di sini? Bentar, bentar. Ini 6. Gimana ya melihatnya? Tapi ini kan cuma penomoran yang kita nomori kan. Mm-mm. Iya. Nomor fully. Oh, Iya, itu tapi harusnya urutan sih Pak. Urutan sih Pak. Ingat penting saya itu juga urutan ini. deh. Zero, Patmon. Ini 6 ya. 1112 itu nomor 6 ya kok. Hasilnya nomor 8 ya. Nah, berarti dia kedeteknya itu di nomor 8. Ke 8 berarti. Ya ini yang benar, benar, benar. Oh ya, ya. Jadi untuk Ini ya. yang ini, nah dia itu mulai kedeteksinya itu di ke-8 sebenarnya. Karena kan kita Kedeteksi. batas Oh, minimal 100 ini ya, 100 pixel. Coba pakai yang ini aja Pak, yang hasil raw untuk testing. ini. Oh ya, itu juga bisa tuh. Itu yang mana Oh tuh? iya, Yes, betul. sebelumnya. Oh, ini Nah, nggak dianggap ya ini ya. nah dia nggak nganggap itu. Satu satu Saujen dua kan ini. berarti, nah 112 belum kasih malah. Nah, dia baru kedeteksi di situ. Oke, paham. Oke. Terus 68 itu full besar ya. Aduh, aku Mm-mm. ngitung, masa ngitung satu-satu ini, Mas. Namanya juga validasi, Pak. Gini aja lah. 68 itu, ini 68 ya. Wow. Nah, itu Wih, bedanya di situ. ternyata ini lebih besar daripada yang ini ya. Ya, Oh iya betul ya. 1511586. Gedean ini, Mas. Gedean 69. itu Full. urutan 69 itu Pak. Iya, ini ada 69 item. Coba ngitungnya diulang. Dia ngitung dari nol nggak ya? Saya lupa. Iya, ini.
Yang paling besar ya 69 karena 116544. Delay ignition. Hmm. Ini itu kalau delay ignition itu waktu deteksi pertama kali dikurangi waktu munculnya sebenarnya, Pak. Kalau kita bikinnya gitu sih kemarin. Oh, ini kayak ngitungnya komputernya. Iya, jadi dari kan kita tadi masukin frame pertama ke frame ini ya Pak. Terus habis itu waktu deteksi frame apa namanya dia ngasih frame keberapa nih, frame urutan keberapa nih dia baru muncul kayak gitu kan. Oh, tahu aku ini kayaknya ngitungnya dari nol deh, Mas. Ya, ngitungnya dari nol sih Pak. Kalau nggak salah itu ada info, ada kebuatnya kayak gitu deh. Berarti frame pertama ini bukan 8 tapi 7 ya. Hmm. Tapi nggak masalah sih, mungkin nanti kan yang dihitung selisih jaraknya, Pak ya. Iya, tapi kalau untuk data gathering perlu toh, Mas Eko. Oh ya. Kayak di titik mana dia mulai perhitungan pixel. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Oh, paham aku, paham. Tadi kita ngetiknya angka 100 ya, 100 pixel ya. Ya, minimal pixelnya 100. Oh iya, berarti ngitungnya di sini kan belum 100 pixel, berarti di sini ya. Ya, Ini ke 9. ya berarti ngitungnya dari nol Pak. 0, 1, 2, 3. 7, 8. 8 terhitung, ini 68 Pokoknya kalau 69 menghitung tadi. dari 0 ya. Mm-mm. Nah, berarti kan delay ignition-nya itu dari ibaratnya dari frame ke-8 sampai frame ke-68 gitu ya. Nah, kalau yang ini sih kita masih ngitungnya ini Pak, yang fully developed fire kalau yang kayak gitu. Jadi yang frame 8 dikurangi selisih apa? Frame 68 ke frame 8 itu tuh yang fully developed fire itu Pak, yang Iya. paling kanan. Tapi kalau delay ignition itu yang ininya Pak sebenarnya yang apa? Itu. Ah, coba Mas, Detek kali mulai. tunjukin aja dulu Mas. Delay ignition itu kita udah oke lah ini. Nama file, nomor frame, api muncul, nomor frame deteksi, nomor frame fully develop, oke. Kalau delay ignition itu maksudnya apa ya? Sama fully develop. Nah, kalau kita delay ignition itu apa namanya cara ngitungnya apa hasil dari perhitungan waktu deteksi pertama kalinya sama dikurangi waktu munculnya. Waktu muncul itu berarti yang kita inputin tadi, Pak, sebenarnya. Oh, paham. Makanya Tuh. minus ya. Detiknya jadi minus Makanya ya. di minus tadi. Nah, Karena kalau fully developed fire, nah itu waktu deteksi fully develop itu dikurangi waktu deteksi pertama kalinya. Jadi dari yang ibaratnya yang ke 68 dikurangi ke frame ke-8 itu tadi. yang ke-8 ya. Mm-mm. Nah, kita kan pakai patokan juga dari FPS-nya sebenarnya ya, Pak ya. Makanya kita dulu butuh ini video itu direkam dengan FPS berapa sebenarnya itu. Nah, itu kan ketemu di angka 1800 FPS. Nah, itu ini juga dipakai sebenarnya. Hmm. Oke. Tapi FPS itu wajib ada ya, FPS itu Wajib karena ada. karena filenya dari video ya Mas ya. Betul, karena filenya dari video yang .cine kemarin kan, Pak. Eh, Kemarin itu kalau aku filenya video bisa nggak ya untuk di running seperti ini ya? Harus gambar ya? Harus gambar, Pak. Ini udah di set untuk gambar kalau ini. Berarti caranya ngubah video ke gambar pakai apa ya? ya di convert, Pak. Iya, di convert, Pak. Convert dulu. Mungkin di Is- di softwarenya bawaan kamera ada mungkin.
bisa. Atau mau pakai aplikasi pun, apa software pun juga ada kok Pak, banyak software untuk converting dari video ke foto-fotonya, pecahannya berapa gitu. Oh, tak coba lah. Oke. Eh, Itu aja. Pak Aksin mungkin boleh kembali yang ke tadi Pak, nilai-nilai 688 tadi. Itu interpretasinya bagaimana ya? Masih Yang mana? Saya ini yang presentasi. enggak, biar nanti Pak Elang yang jelasin. Jangan Oh tampilin gitu. yang tadi. Nah, itu tadi. Ah, ini 112. Oke, saya paham. Tadi tebakan awal. Terus nomor frame deteksi pertama, oke. Dihitung dari 0. Frame ke-8. Dengan persyaratan minimal frame 100 pixel. Jadi ketemu angka 8. Oke. Nomor frame Urutan fully ya Pak. developed sekian. Oke. Nah, delay ignitionnya ini dapatnya dari mana ya, Pak? Mau diulang, Pak Elang. Yang minus 0,61 itu. Ya, oke. Oke, gantian Sevin Pak. Oke, close. Nah, kita menghitungnya dari sini Pak. Jadi apa namanya? Pertama, bentar, saya beli lagi dulu. Oke. Jadi untuk delay ignition itu dari apa namanya? Waktu deteksi pertama kali Mhm. dikurangi waktu muncul. Nah, waktu deteksi pertama kali itu apa? Waktu deteksi pertama kali itu adalah nomor frame nomor frame deteksi dibagi FPS-nya. Jadi apa namanya? Nomor frame deteksi kan tadi udah kedeteksi frame ke-8 lah ya ibaratnya kayak gitu. Ya. Nah, kita pakai per FPS-nya itu per 1800. Tuh. Jadi 8 Oh, dari 1800 sebenarnya gitu kan. FPS-nya kan kita pakai 1800. Terus habis itu waktu muncul adalah nomor frame muncul dibagi FPS sebenarnya. oke. Nah, nomor frame muncul itu kan sorry, oh berarti tadi itu harusnya urutan berarti. Jadi kan Iya. keberapa nanti per FPS. Nah, nanti baru dikurangi. Nah, kayaknya ini Pak Elang. Ini kayak urutan. Delay ignition itu kayaknya jarak dari pertama kali terjadi pembakaran sampai Hmm. ke frame terjadi api penuh. Oh, berarti yang fully developed fire Pak, berarti yang dipakai. Kalau Ya. yang itu. Oh, gitu. Kalau nah, kalau yang fully developed fire itu waktu deteksi fully developed yang Iya. dimana nomor fully developednya berapa dibagi FPS dikurangi waktu deteksi pertama kalinya. Oh, gitu, gitu. Ya, 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 Tuh, ya. Biar, makanya keluar oh, outputnya tadi. Hmm, apa yang delay ignition itu diganti istilah aja ya? Takutnya salah diganti persepsi istilah aja nanti. nanti. Mulai jarak mulai muncul apa Oke, nanti begitu. diubah lagi, Pak. Iya. Disepakati sekalian aja Mas Eko. Jadi yang tadi Mm. eh, delay ignition itu mau diganti apa? Kemudian fully developed fire itu diganti apa? Jadi ini kan jadi technician ya, Pak. Ya. Eh, jika yang delay ignition itu diganti waktu apa ya? Apa? Mulai muncul api atau gimana ya? eh ya, waktu apa muncul api boleh, Pak. Waktu muncul api. Delay muncul api deh. Waktu muncul api.
Kalau bisa jangan delay, Pak. Biar nanti nggak Nanti biar ini nggak ini. bingung kita istilahnya. Tuh. Untuk muncul api. Oke. Nanti delay ignition, nanti diganti di sini. Masalah nanti ini di update ya Mas untuk Ya, kata-kata. nanti saya update untuk file ininya. Apa? Untuk file analytics-nya. Oke, oke. Coba kembali ke delay ignition itu, Pak. Ya. Formula kita cek formulanya ya. Delay ignition round waktu deteksi fully develop waktu. Nah, kalau begini, kalau formulanya itu waktu delay ignition itu kita kan menggunakan ini ya 1800 frame per second ya Pak ya. Oke, kita makan itu. Jadi kalau delay ignition itu formulanya hanya begini Pak, bukan hanya ya. Jadi frame di mana terjadi fully develop dikurangi frame mulai muncul api, terus dibagi 1800. Karena kan kita Iya. kita menggunakan frame per secondnya itu 1800. Gitu gimana ya? Itu sebenarnya berarti tadi apa namanya? Bisa diulang Pak, berarti waktu frame yang full dikurangi frame deteksi pertama per Iya, 1800 gitu kan 800. Pak? Iya, itu dalam satuan second. Nah, itulah terjadi Hmm. delay ignition dalam satuan second gitu. Dalam satuan detik. Mungkin Sebenarnya sama nggak sih Pak? Mohon maaf. ya. Karena di sini kan kita waktu deteksi full develop juga frame dibagi fps, untuk waktu deteksi pertama juga frame dibagi fps juga. Dan fps-nya kan sama, apa namanya, Oke. variabel fps-nya sama. Oke. Kalau tadi kan 68 dikurangi 8, berarti kan 60 frame ya jaraknya ya. Dari mulai 60 per muncul sampai ke 1800. fully ada 60 frame. 60 frame dibagi 1800 itu berarti hasilnya kira-kira seper seper Per 30. 3. Seper 30 Ya, detik. per 30. Kira-kira hasilnya mungkin udah seperti sama dengan equal dengan itu ya. Berarti Kira-kira dari 0,03 nggak dari Pak ini, dari Pak Aksin? Oh iya iya. Ya, berarti equal Pak ya. Sama ya. Sudah sama. Oke oke. Ya ya. Oke oke. Ya, mungkin nanti saya upload ulang untuk yang code yang baru, apa namanya, menyesuaikan yang tadi, penamaannya tadi. Iya. Berarti. Cuman tadi itu yang minus itu loh Pak. Nah, itu Minus. kayaknya saya salah ini Pak, mohon maaf. Tadi saya salah menjelaskan. Karena kemarin itu kita pakai apa ya? Kita pakai folder dengan isi file yang berurutan ya Pak ya. Maksudnya kayak langsung ini, jadi kita langsung patok di nomor frame. Nah, sebenarnya secara tidak langsung itu adalah nomor urutan sebenarnya. Nomor urutan. Tuh, jadi sama-sama ketiganya itu adalah nomor urutan dari folder tersebut. Jadi 112 tadi kita anggaplah urutan 112, 1112. Oke. Gitu. Jadi berarti Oke. harusnya ada 3. Nah, Berarti kalau 3 kan tadi harusnya nggak minus. Jadi. Oke. Jadi kalau tadi mulai muncul api berarti kan frame ke-8 ya. Kalau frame ke-8 berarti dibagi 1800 kira-kira mungkin hasilnya
eh, sekian detik. Mungkin hasilnya akan equal seperti itu ya. Terus Iya, delay berarti ignitionnya itu eh, selisih jarak dari mulai muncul api sampai eh, api penuh 60 frame, berarti sekian detik. mm-mm, Oke. Mungkin itu aja Pak di ini apa disesuaikan nanti saya sesuaikan. ya, biar kita juga nggak ini apa salah persepsi gitu. Ya, Oke, oke. Nanti saya benahi dulu, Pak. ya. Oke, monggo dilanjut Pak Elang, Pak Aksin. Kalau dari saya mungkin cukup kalau misalkan tidak ada pembahasan lagi vaksin dan bapak-bapak sekalian. Monggo vaksin. Halo, halo. Oke, oke, mungkin kalau Pak Elang kita mau tanya Hmm. datanya itu ada berapa yang kemarin udah dianalisa ya? Maksudku eh biodiesel dengan apa 30 derajat, biodiesel 60 derajat itu ada berapa jenis data ya? Kira-kira kita coba eh ini. Kemarin ada ini sih, Pak. Sorry. 8 file. Kan kalau file dasar utamanya itu yang saya dapat pada ini kan Pak sebenarnya. Ada 7 Oke, file untuk yang B100, terus habis itu ada blue ini file 4 untuk yang D2 B100. B100 sama Dexlite-nya itu ada 5. Tuh, itu kan file raw dasar pertama yang saya dapat ya. Heeh. Coba coba Pak Elang munculin Pak ini data raw datanya. Coba. Gitu Pak. Halo. Ya Pak Elang bisa dimunculin Pak untuk raw datanya apa aja gitu yang ini udah dianalisa. Oh, astagfirullah belum saya screen ternyata. Iya. Nah, ini Pak. Maksud saya data raw datanya Pak Raw data untuk apa maksudnya? Ini raw yang data pertamanya, maksud soalnya saya atau gimana? mungkin biodiesel 30 derajat, biodiesel 40 derajat atau apa aja gitu. Ini Pak, jadi untuk yang Ah, pertama itu, nah ini kan ada 2, ah. D1, D2, preheat for fuel sama Dexlite open blower. Terus habis itu yang pertama itu ada 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat sampai 90 derajat Pak. Oh, oke. Bentar, bentar. Mm-mm. Yang 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 itu biodiesel ya Pak ya? Tadi dalam
Coba di apa? Itu biodiesel base. Biodiesel ya Pak ya. Hmm. Terus, oke. Yang bawahnya Pak, folder bawahnya coba Pak. Itu berarti apa yang deck slide Pak, yang deck slide. Ada 5 Pak. 5. Sebentar. Oh, oke. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Oke, Pak. Udah. Oke. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang biodiesel 30, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang itu ada 5. Yang B100 tadi, Pak. Coba ya, masuk coba, Pak. Ya. Oh, 1/4, 2/4. Oh, ini juga ada ya, 1/4, 2/4. Bentar, bentar. Oke. Oke, Pak Elang. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Jadi, tadi kita udah samakan persepsi, terus nanti apa ya? Oke, oke. Pak Aksin, gimana Pak Aksin? Oke, saya sudah oke sih. Ya. Jadi dari program ini eh, nanti bisa diterapkan untuk ke tadi ya Pak ya, Pak Elang. Misalkan kita mau menganalisa yang B100 30 derajat gitu, bisa diterapkan ya Betul, semuanya. bisa. Itu kemarin semua pengolahan yang kita lakukan pakai program yang sama dengan dataset itu tadi Pak. Oke. Berarti nanti kita perlu kalau yang apa ya, beberapa info terkait dengan penomoran tadi dimulai dari nol ya Mas ya. Ya, itu nanti berarti dari outputnya nanti sama pengisian programnya sama ya itu nanti kita benahi dulu Pak. Biar nanti pengisiannya tidak rancu sama outputnya tidak rancu juga. Oke, siap. Terus ada petunjuk tadi kalau yang merah atau yang apa itu bisa kita ganti sesuai dengan tema atau aplikasi yang kita lakukan gitu ya. Ya, betul. Oke. Mungkin ini Pak, kan Pak Elang mau ada beberapa yang mau diperbaiki juga nih. Atau Hmm. kita lanjut besok pagi Pak untuk kita running coba demo demo running ulang gitu Pak ya. Gimana Pak Aksin? Oh ya, Bu. Ya oke lah. Jam berapa besok Mas Eko? Sama Pak, jam 9 gimana? Atau kepagian atau kesiangan jam 9?
Saya bisa Pak, insya Allah. Besok aku nguji ya dari jam 8 sampai jam 10 lanjut 10 sampai 12 ya Mas. Oh, ya oke nggak apa-apa. Mungkin kan Pak Aksim udah paham nih. Saya kayaknya belum paham. Biar besok Pak Elang ini bimbing saya gitu. Lah Coba bisa demo. Mas. Lah Ya, barusan pergi dibimbing kok ya ramah kono. tadi saya ketinggalan, Pak. Oh alah, Mm-mm. ketinggalan ya tinggal kita mengulang kembali. Atau pakai recordnya mungkin. Tapi Tapi ya ya nggak kan ada apa-apa yang silakan recordnya. Mas. Tapi aku nggak bisa nggak bisa aktif ya. Aku jam 8 sampai jam 10 nguji S1, 10 sampai 12 nguji S2. Oh gitu. Atau habis makan siang. Siangnya aku cuma bisa sampai 13.45 karena ada latsar CPNS. Pak Aksin bisanya jam berapa? Saya fleksibel. Jumat, oh, sama Jumat. Jumat aku kosong Mas. Tapi setelah jam 9.30 kosong Jumat. Tapi cuma saya malah ini ya, Pak. Nggak Kayaknya bisa ya, Jumat Pak. juga nggak bisa Pak. Senin ya, Kamis ya bisanya ya. Iya. Kemis Iya sore besok. habis sore. Kemis saya masih fleksibel. Kemis. Bentar, tak ulang lagi. Kamis jam, oh ya. Kamis setengah 4 aku udah kosong. Kamis setengah 4 aja gimana? Kamis setengah 4. Besok ya Pak. Oke. Besok sore berarti ya. Iya. Nggak masalah saya. Pak Elang Ya, gimana, Pak? Bisa Pak, besok sore boleh. Oke. boleh. Nanti kita Ya lanjut. aku ramandek nih Mas berarti ya. Polu 10, 10 rolas jam Iya. 1.45, 15.30. Tapi ya nggak apa-apa, oke. Besok jam setengah 4 di link yang sama ya. Oke. Boleh Pak. Kita Besok lanjutkan. jam setengah 4. Oke. Siap. Agendanya Aku berarti untuk lebih di analytics ya Pak berarti Pak, atau tetap dari awal lagi Pak? Dari awal lagi gak apa-apa pengulangan. Nama juga ini. Tapi yang ininya yang udah diperbaiki ya, Pak ya? Yang Yang tadi kan. diperbaiki kan berarti yang hanya yang analytics Ah, ya Pak ya. iya. Maksudnya dari yang Hmm, proses sebelum-sebelumnya kan betul. sudah aman tuh berarti Pak. Oke. Terus kalau penomoran yang tadi dimulai dari 1 bukan dari 0 gitu bisa nggak, Pak? Nggak masalah. Hmm, bisa bisa. Mungkin nanti saya coba dulu nanti +1 nanti bisa Pak. Iya. Oke, oke. Siap. Mungkin itu aja. Monggo Pak Aksin di close aja. Kita lanjut ya, besok. baik. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya karena meetingnya sudah selesai. Saya akhiri ya. Kita ketemu lagi besok jam setengah 4. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak-bapak izin saya close ya. Ya, siap. Iya Mas. Nanti Oke. linknya dikirim ya, Mas Eko. Siap. Baik, makasih. Terima kasih.